Kalau di Jepang itu kan lebih canggih-canggih ya, saya ngerasa kayak kayaknya di Indonesia ini nggak ada seperti ini gitu. Jadi lebih memudahkan kita untuk bekerja. Salah satunya tuh adalah alat untuk kita ngangkat lansianya gitu. Jadi ada beberapa alat yang ada yang kayak model ayunan gitu sensei, ada yang model kayak alat penggeser segala macem. Kita coba ngomong sama si sensuconya, yaitu kepala fasilitasnya. Gimana nih kalau misalnya kita coba pakai jilbab, kita jelasin kita agamanya ini seperti ini, kita wajib untuk menggunakan hijab, segala macam. Alhamdulillah diterima, terbuka, iya. Oke, silahkan. Kalau mental kita lemah nggak akan bisa kebawa di sana, karena kan orang Jepang juga ada yang kerasnya sensei ya. Maksudnya walaupun mereka yasasi, mereka baik, tetap mereka kerjanya tuh keras gitu. Lebih kedisiplin kali. Lebih kedisiplin, betul. Dan mereka kalau nggak suka kita ada salah, ya udah langsung to the point gitu. Belakang kamu salah ini segala macam. Dan ya kata-kata yang keluar pun juga nggak bakal ngenakin kita. Kita kalau kena gitu aja kita baperan, nanti down. Kita pengen pulang lah, capek lah ini segala macam. Itu kita harus ngebentuk mental itu. Menarik sekali ini yang seperti tentang mentalitasnya gitu ya, soal kerja di Jepang. Tapi boleh nggak kalau misalnya aku tanya gini, berarti boleh dong kalau mentalnya lemah itu kerja di Indonesia? Karena nggak gitu sih, maksudnya kalau di Indonesia kan di negara sendiri sensei. Kalau di Jepang itu kita tuh kerja sama orang asing, kita pakai bahasa yang bukan bahasa kita. Kita kalau salah dan nggak ngerti perintah dari orang Jepangnya kan salah jadi susah kan? Salah nangkap. Iya, salah tangkap. Yang rugi siapa? Betul. Bukan hanya dari orang Jepangnya, tapi kita pun juga rugi. Iya kan sensei? Betul. Rugi waktu lah, rugi uang, rugi segala macem. Ngedengernya, jujur ya, ngedengernya Deva Sensei ini cerita itu banyak enaknya memang. Tapi jujur banyak capeknya. Capek, apalagi kaigo. Apalagi tidak memungkinkan, kaigo gitu capek, ya. Sensei. Capek banget capek ya. Banget. Tapi kantongnya tebel ya. Alhamdulillah, bisa lah buat makan. Dan bisa buat beli mas kawin. Salah, mas kawin itu adalah itu ya. Pangeran berkuda putihnya yang beli mas kawin ya, salah. Belum ngejemput nih pangeran. Oh, dijemput. Hei, tolong jemput dong. Baik. Deva Sensei lanjut nih. Hai. Kan ada do and don't ya. Boleh atau tidaknya. Sebaiknya iya. Boleh dan sebaiknya tidak. Pasti kebiasaan kalian itu baik di negara orang. Jangan di negara deh. Mungkin kayak misalnya kebiasaan di Jakarta dengan di mana lingkungan rumah Deva atau di Banjarmasin kayak gitu ya. Itu beda. Pasti beda. Ini negara beda. Gitu. Sangat-sangat. Ini kira-kira hal apa saja sih yang sebaiknya khususnya dalam dunia kerja dan sebaiknya apa yang kita hindari, tidak katakan, tidak kita lakukan, atau sebaiknya kita lakukan dan kita ucapkan. Itu do and don't-nya gimana? Kalau di dunia kaigo sensei, kan kita ngerawat lansia tuh, ngerawat nenek dan kakek. Biasanya kalau di Indonesia, kita itu ngerawat lansia itu menyentuh. Nyentuh itu kan kayak, ya biasa ya sensei ya, maksudnya kalau kita nyentuh si lansianya, nyentuh si nenek dan kakeknya pasti ngerasa kayak aman, enak, kayak, aku ngerasa disayang gitu. Tapi kalau di Jepang, tidak semudah itu dan tidak segampang itu. Jadi nggak ada fisik? Nggak boleh. Apa? Touch? Iya, physical touch-nya tuh coto. Iya, apalagi kalau kita baru kenal. Ngambil hati mereka, ngambil kepercayaan mereka tuh susah. Jadi kita kalau ngobrol, itu harus bener-bener, wah, ekstra banget. Jadi bangun kepercayaan itu lewat komunikasi dulu? Komunikasi dulu. Dan jangan sentuh-sentuh deh pokoknya. Mereka nggak nyaman. Catat kalau mau gabung. Jadi artinya jangan langsung sentuh-sentuh dulu, atau misalnya kan tadi Deva Sensei bilang, kalau misalnya mungkin di Indonesia dengan kayak misalnya kita pegang bahunya atau misalnya kita peluk atau misalnya kita tangannya. Itu adalah satu bentuk kenyamanan kita berikan kepada si pasien tersebut. Namun kalau di Jepang jangan haram seperti itu ya. Itu nanti jadi salah tangkap. Butuh waktu. Ya. Jadi do and don't-nya itu don't-nya gitu ya. Nah, yang sebaiknya kita lakukan dan sebaiknya kita ucapkan itu sebaiknya bagaimana?
Kalau untuk sama orang Jepang itu kita harus ini sih sensei, aisatsu terus. Aisatsu itu salam. Ohayozaimasu. Iya, ohayou gozaimasu, konnichiwa atau apapun itu. Terus harus selalu bilang terima kasih. Setiap kita ngambil waktu mereka, kita ngerepotin mereka, kita harus terima kasih. Dan terima kasihnya tuh gak hanya hari itu doang sensei. Besok harinya ketemu lagi. Makasih ya kemarin udah ngebantuin saya, makasih udah ngerepot-ngerepotin ini, makasih udah udah diambil waktunya kayak gitu. Itu lingkungan kerja ya? Lingkungan kerja sensei, iya. Terus ya itu minta maaf juga. Kalau ada kesalahan. Kalau ada kesalahan, iya. Jadi nggak usah cari alasan-alasan lah, udahlah minta maaf gitu. Orang Jepang pasti bakal luluh lah hatinya kalau kita minta maaf. Bukan kita juga cari muka gitu So ya? desu ne, ya nggak kayak gitu. Baik, ya. Arigato nih penjelasannya. Dia sensei ada lagi berikutnya, yaitu seperti apa saja yang dihindari, apa saja yang kita harus lakukan seperti gitu ya. Tolong kasih dong tips ya, khususnya di bidang untuk kaigo ya, calon pekerja migran yang akan bekerja di Jepang khususnya bidang kaigo. Nah, tolong disimak nih, silakan deh sensei. Hai, tipsnya yang pasti tahu bahasa Jepang ya saya. Ya itu sebenarnya tadi sudah dibahas, yang pasti tahu bahasa Jepang, harus tahu etika dan budaya Jepang itu seperti apa. Dan kalau di dalam kaigo itu karena kita sering komunikasi terus ya sensei sama manusia istilahnya, jadi kita harus lebih memahami. Apalagi ini yang kita kita layanin itu adalah lansia yang moodnya berubah. Ngomong mood, sorry ya, ngomong mood ini jadinya kemudian gitu, bukan kemudian sih, artinya apalagi yang di handle atau yang dibantu oleh Deva Sensei memang notabene adalah seorang perawat. Ini adalah lansia yang dimana demensia itu cepat lupa gitu ya. Orang yang pikun, maaf seperti itu ya, dan kemudian memang sudah terbaring, walaupun bisa bergerak tapi nanti kadang marah-marah. Nah, itu gimana Deva Sensei? Ini masih tips nih ya. Itu gimana Deva Sensei? Sebenarnya kuncinya satu, sabar. Sabar dan komunikasi. Jadi kalau misalnya ada lansia yang demensianya kumat, biasanya kan kalau orang demensia kumat itu dia bakal ngamuk-ngamuk sensei. Iya. Maksudnya dia udah makan nih 5 menit yang sebelumnya, tapi ngomongnya belum makan. Belum makan dan saya nggak dibantuin. Iya, bahayanya itu yang pakai jilbab hijau tuh katanya. Pernah nggak sih begitu tuh? Pernah sensei, sering. Iya, sering kayak itu tuh yang malah bawa-bawa dia tuh bawa ini. Jadi itu tuh yang pakai kacamata. Wah, kan kentara banget nih. Padahal kita udah ngejelasin, kita udah ngasih makan gitu loh. Ini ya kita jelasin pelan-pelan lah. Harus kita ajak komunikasi biar mereka ngerasa tenang, ngerasa aman, ngerasa kayak aku dihargai, aku ngerasa ada nih gitu. Intinya gitu sih sensei. Jadi biasanya kalau lansia udah ngamuk-ngamuk, kita ajak ngobrol aja 5 menit mereka bakal reda gitu. Jangan dibiarin malah kita marah-marahin, enggak. Intinya kuncinya sabar. Karena memang orang tua kembali seperti layaknya anak kecil ya. Dan memang kemudian juga kenapa juga dibutuhkan banyak sekali tenaga untuk kaigo di sisi nursing home ini. Artinya memang tingkat manula di Jepang semakin bertambah, namun pemuda-pemudinya malah berkurang gitu ya. Nah, jadi makanya Deva Sensei berangkat ke sana kayak gitu ya, dan kemudian mengasah kesabaran kayak gitu ya. Yang dapat bonusnya adalah alhamdulillah rezekinya gitu ya, nambah kayak gitu ya, berkah kayak gitu ya. Jujur Sensei, waktu pas sebelum ke Jepang itu Deva tuh orangnya nggak penyabar. Kelihatan sih. Ya yang tahu deh ya. Kan 2 tahun udah lama. Iya, jadi sempet teman-teman tuh sampai ngomong, ih Deva kamu jadi sensei ya, kan kamu orangnya nggak penyabar, kamu kayaknya susah dikasih saran dan kritik gitu. Makanya intinya pemarah, cepat tersinggungan. Tapi selama jadi 3 tahun jadi seorang kaigo itu jadi kebentuk sensei. Jadi beneran sabar, jadi kayak ya udah gitu. Siapa yang nguatin? Siapa yang nguatin? Yang nguatin? Salah. Siapa yang nguatin? Ibu. Maksudnya ibu ya. Iya, ibu ya, sensei ya. Tolong ditekankan, ibu. Jangan. Enggak nonton kan ya? Ada kayak itu namanya tuh. Enggak. Oh, ada. Aduh, jadi panas nih. Oke, siap. Deva Sensei, alhamdulillah ya. Jadi artinya join sharingnya kali ini mudah-mudahan bisa juga memperkaya
apa namanya informasi khususnya yang teman-teman di luar sana, sobat Koba yang mau bergabung khususnya di bidang Kaigo, yang tadinya ragu-ragu, ayo gabung khususnya di Koba ya. Seperti Deva Sensei yang tadinya nggak sabar, yang tadinya maunya cepet-cepet kayak gitu ya, terus kemudian marah kayak gitu. Nih sekarang cetakannya kayak gitu ya, alhamdulillah jadi sensei, kemudian juga 3 tahun tahan banting ya, membantu untuk lansia di Jepang. Gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Yang dulunya siswa sekarang menjadi mitra untuk bekerja di Koba sebagai pengajar. Baik, Deva Sensei terima kasih banyak sudah bergabung dan mungkin kita bahas nih yang sudah masuk dan sudah bergabung, banyak banget pertanyaannya nih. Kayaknya ini banyak banget nih ya. Ada Fitri. Fitri Parengku. Dari mana dulu nih Kakak Tian? Kita bahasnya nih. Mau dong ke Jepang. Mau dong ke Jepang. Oh, dari Bang Rozi Lombok Sukamoto. Oh, Sukamoto itu suka motret ya? Oh. Suka motret dia. Saya dari Banjarmasin. Halo. Iya, ngaku-ngaku dari Banjarmasin. Belakangnya masjid. Astagfirullahaladzim. Oke. Baik, ini ada nggak sih pertanyaannya? Susah nggak sih Sensei dengan pekerjaan Kaigo di Jepang? Itu Sensei coba. Susah nggak sih? Susah nggak sih? Ada susahnya, ada enggaknya Sensei. Sebenarnya mau pekerjaan apapun itu pasti ada susah, ada enggaknya. Mungkin kalau untuk Kaigo itu susahnya komunikasinya Sensei. Seperti tadi Deva bilang, yaitu kita kan ngobrol terus, komunikasi terus sama orang Jepangnya. Jadi susahnya mungkin di situ sih, awal-awal kayak aduh gimana ya. Karena bahasa Jepang yang dipelajari di Indonesia, khusus di LPK Koba, saat itu Jepang standar dulu gitu. Pada saat di sana udah ketemu. Makin luas tuh ya, apalagi lansia itu kan, mohon maaf, pada saat bicara agak kurang jelas. Agak kurang jelas sebenarnya saya. Belum lagi bengnya, dialeknya, aduh sudah itu. Apa yang Deva Sensei lakukan saat itu untuk bisa tetap berkomunikasi? Ya pastinya dengerin dengan teliti sih Sensei. Jadi udah tahu nih, oh si yang kakek ini agak susah nih, ngomongnya kurang jelas. Terus ada dialeknya yang kayaknya coto okashi nih di telinga gitu. Jadi malah Deva sering ajak dia ngobrol Sensei. Ajak ngobrol terus, jadi biar paham. Oh ini nih dialeknya seperti ini. Oh dia ngomongnya seperti ini. Jadi makin paham. Jangan malah dijauhin. Ini kayaknya susah, aku nggak mau dia ngobrol sama dia. Jangan. Harus terus diajak ngobrol biar kita lebih ngerti. Mantep juga ya. Jadi artinya memang butuh juga kepercayaan diri agar nggak minder. Bener. Karena jangan ada juga loh kalau misalnya tiba-tiba enggak deh. Siap. Arigato ya Deva Sensei. Nah berikutnya dia ada 33. Oke. Sensei mau nanya nih. Ya kita jawab. Kalau jadi Kaigo itu tinggalnya di panti jomponya atau bagaimana nih Sensei? Terima kasih. Oke, waktu itu kita dapat rumah Sensei. Dapat rumah dari tempat tinggal dari perusahaannya, rumah 2 tingkat gitulah. Tapi itu dekat tempat panti jomponya? Kalau jaraknya 10 menit naik jitensha, naik sepeda Sensei, 10 menit. Deket. Nggak apa-apa, malah enak pakai sepeda jadi sekalian olahraga. Kayak gitu. Di sana nggak ada transportasi umum online gitu, nggak ada ya? Ada Gojek, ada tersebut nih. Tidak ada, jadi sana olahraga terus. Olahraga terus ya, apalagi jalannya naik turun. Langsung udah betisnya sehat. Baik, terus ada lagi nggak nih? Tips dong Sensei untuk bisa tetap kerja di Jepang. Oke. Siap, Deva Sensei. Tipsnya adalah kita harus menyukai pekerjaan itu. Pertama. Tuh. Karena kalau nggak suka. Kalau nggak suka ya nggak bakal betah sih, nggak bakal lanjut terus. Karena kalau baru 3 hari. Susah. Kayak gitu ya. Emang harus dari pandangan pertama suka, baru kita langsung. Aduh. Iya bahasannya. Apalagi pekerjaan kita harus sukain dulu. Walaupun kita suka, pasti ada ya hal-hal yang emang mengganjali hati, tapi itu bukan menjadi halangan utama ya. Daripada untuk menjalin hubungan serius. Maksudnya bekerja di Jepang. Aduh gitu ya. Harus disukai pekerjaan. Jadi artinya tipsnya tadi sudah seperti yang Deva Sensei sampaikan. Pertama, sukai dulu pekerjaannya. Seberat apapun itu, sukai dulu. Betul. Baik. Di Koba ini kelas Kaigo gratis memang.
apakah kelas Kaigo itu gratis? Gimana? Silakan. Hai, gratis. Gratis. Oke. Sama saya langsung. Yang ajar siapa Deva Sensei? Saya dong. Wey. Jadi malu. Ayo. Aduh, nanti yang masuk jadi yang daftar banyak kan otokonos Waduh. lagi. Waduh. Cowok Bingung nanti milih nih. Kayak gitu ya, bingung milihnya apa nggak ngerti ya. Jadi artinya dalam waktu dekat, bukan dalam waktu dekat, kelas Kaigo itu gratis dan berapa lama untuk belajarnya? 1 bulan Sensei. 1 bulan. 1 bulan. Dan dalam waktu dekat ini kelas Kaigo yang secara gratis ini kapan akan dimulainya? Tanggal 13 Februari. 13 Februari catat. Hai, 13 ditunggu. Februari itu akan kelas Kaigo secara gratis diampu oleh Deva Sensei. Nah, jadi sobat Koba dimanapun berada cepetan gabung. Kalau misalnya ada pertanyaan langsung aja nih ya, bisa gini. Sensei boleh online nggak? Kayaknya nggak online ya Sensei ya, offline ya? Kayaknya enak offline Sensei. Offline aja ya. Biar Kayaknya tatap mukanya tuh lebih enak gitu Iya, ya. lebih. Face to face gitu ya. Oke, siap. Kira-kira yang dipelajari di kelas Kaigo yang gratis coba itu hampir mirip enggak? Diaplikasikan. Di aplikasi sana. Iya itu dong. gimana? Mirip banget Sensei, mirip. Bahkan kayak oh iya emang begini nih di modulnya pun juga hampir semuanya sama. Iya. Cara memandikan seperti apa, cara menyuapi makan ke lansianya seperti apa, itu semua sudah tertera. Mohon maaf, sempat aku lihat workshopnya seperti itu, sampai mau ngebalikin pasien, mau mendudukan pasien itu ada bukan triknya, ada caranya ada gitu caranya ya. Sensei. Yang sorry banget, waktu itu aku ngeliat gini, senseinya kecil, posturnya kurus, terus kemudian pasiennya besar. Nah, terus kemudian ini gimana secara logika? Ternyata itu ada caranya. Caranya ada di mana? Di Koba Group. Belajarnya bersama Deva Sensei. Mau tahu caranya? Nggak di sini bahasnya, di kelas. Di Makanya kelas. gabung. Hai, silakan. Mungkin ada pertanyaan lainnya, Pak Huda. Untuk SSB kan 5 tahun Sensei. Ketika di tahun ketiga ada waktu apa bisa pulang ke Indonesia untuk menjadi keluarga? Bisa nggak? Untuk SSW bisa Sensei. SSW Oke, boleh bisa ya? pulang ke Itu SSW Pak ya tadi Untuk pertanyaannya? SSW Pak ya. Kalau Itu untuk SSW ya? Iya, tapi kalau untuk magang tidak bisa kemungkinan selama 3 besar tahun. emang tidak boleh karena emang tidak bisa. Tidak bisa. Ya. Emang Jadi kalau kontraknya untuk tidak SSW tergantung dari kebijakan pihak perusahaan Betul. maupun dari TSK-nya. Betul. Seperti itu. Maksimal untuk usia SSB berapa ya? Kalau untuk Kaigo 30 maksimal. Itu ada maksimal. Hai. Itu SSW ya? Iya, Oh, oke. 30 maksimal Sensei. Oke, Betul. jadi minimalnya berapa? Minimal umur 18 Hmm. sampai 30. Iya, betul. Itu untuk SSW ya? Iya. Baik, jadi tadi sudah terjawab ya. Tadi pertanyaannya maksimalnya usia berapa? Itu adalah untuk SSW Kaigo 18 adalah sampai 30. Hai, arigato, Deva Sensei. Kelas Kaigo apa seperti kelas bahasa atau training pekerjaan? Oke. Lebih ke bagaimana tuh sistemnya? Kalau kelas Kaigo itu kan kita mengadakannya 1 bulan, Sensei. Jadi untuk 2 minggu pertama itu kita kita bahas materinya dulu untuk persiapan skill Kaigo-nya. Bahasa Indonesia dan juga bahasa Jepangnya. Nah nanti 2 minggu terakhir itu baru kita prakteknya, Sensei. Oh, ada workshopnya gitu ya? Ada prakteknya karena memang untuk SSW kan yang dipersiapkan adalah prakteknya. Bagaimana cara mengganti popok, bagaimana cara menyuapi lansianya, cara mandi segala macam itu kita latih trainingnya. Jadi ada. artinya memang bukan hanya sebatas bahasa, namun Bukan hanya materi bisa, saja. Materi bahasa juga adalah lebih skupnya untuk bahasa yang memang digunakan untuk lingkungan Untuk lingkungan pekerjaan. pekerjaan Kaigo. Bukan bahasa Jepang dasar lagi ya, Hai, beda kelas soalnya. Siap. Kosakatanya pun juga berbeda nanti. Mantul. Siap. Oh. Kali ini ada pertanyaan nih. Pertanyaan setelah selesai untuk training, apakah bisa mendapatkan job matching? Jadi kalau misalnya setelah selesai kelas, apakah bisa mendapatkan kesempatan untuk job matching? Nah, kira-kira Deva Sensei bisa menjelaskan? Bisa dong. Ya bisa dong, langsung bisa Sensei. Bisa langsung selesai kelas Kaigo 1 bulan, dia bisa langsung dapat job. Mudah-mudahan seperti yang sudah disampaikan waktu beberapa
pekan lalu oleh Kak Ahmad kayak gitu ya, Kak Ahmad Sukamoto. Itu pernah dijelaskan bahwasanya job matching di sini banyak dan kemudian untuk bidang-bidang tertentu di mana salah satunya Kaigo. Jadi kalau pertanyaan di relate ya, yang seperti tadi apakah bisa langsung bisa job matching? Tadi Deva Sensei sudah menjelaskan, insya Allah bisa. Bisa. Kayak gitu ya. Makanya tetap berusaha dan kemudian bergabung menjemput suksesnya kalian bersama Koba Group kayak gitu ya, khususnya di bidang Kaigo. Kayak gitu ya. Ada lagi yang ini Pak? Nah ini langsung ini ada pertanyaan dari Rangga. Bisa minta kontak atau IG-nya mbaknya? Oh, nanti ada loh di sini ya. Nanti ada ya. Bayar ya, bayar. Katanya biar Wani Piro katanya, waduh ya. Ini kayaknya langsung nih Rangga Langsung, Pramudita aduh. gitu ya Allah. Dari Yuni lagi nih. Oke. Kalau untuk yang belum pernah ke Jepang, belum bisa bahasa atau dari nol, apa bisa dan bagaimana nantinya? Gimana? Oke, itu kan belum pernah ke Jepang dan belum bisa bahasa. Jepang juga. Ya, gabung dong di Koba. Tapi bukan kelas yang untuk Kaigo Bukan ya. untuk kelas Kaigo. Bisa jadi, dong. Iya, belajar bahasa Jepangnya dasar dulu. Kan di Koba sini gak hanya untuk kelas Kaigo saja, tapi juga kelas bahasa Jepang. Pelatihan bahasa Jepang Pelatihan dari Jepang. dasar ya gitu. Dari dasar. Kurang lebihnya 5 sampai 6 bulan ya gitu ya. Betul, Sensei. Hai. Oke, Mbak Yuni 02 silakan bergabung ya. Oke. Siap. Ada lagi Pak Huda? Oke. Lama Sensei. Langsung dapat kerjaan. Langsung dapat kerjaan berapa lama? Iya. Tergantung dari usahanya pribadi individunya masing-masing nih. Misalnya udah ikut kelas Kaigo, udah punya JFT udah punya juga, udah punya kemudian skill juga Kaigo. punya skill Kaigo, job matching juga udah ada. Ya udah, insya Allah tinggal ketetapan dari Tuhan kita kayak gitu ya, insya Allah. Amin. Gitu ya. Mantan Kensusei bisa ke Jepang lagi nggak? Oh, Tentu bisa. Tentu bisa. bisa dong. Bisa Kalau dong, boleh bisa. tahu nih Rangga Pramudita ini mungkin mantan Kensusei di bidangnya apa nih dulu? Kalau misalnya dulu bidangnya seperti pengelasan atau mungkin di perikanan, tapi sekarang mau lanjut ke Kaigo. Siapa bilang nggak bisa? Bisa ya. Bisa banget Sensei. Bisa banget tuh ya. Betul. Dulu ngurusin ikan, sekarang ngurusin manula, lansia kayak gitu bisa dong kayak gitu ya. Pengen dong gitu ya disapa khususnya ya teman-teman saudara-saudara di kampungnya, daerahnya Deva Sensei, mungkin sedikit dengan bahasa daerahnya. Aku senang banget tuh kalau misalnya live IG itu pakai bahasa daerah dari yang narasumbernya gitu. Waktu beberapa waktu lalu aku minta dari Kakak Ahmad Sukamoto gitu ya, karena beliau udah memang orang Minang gitu ya, pakai bahasa Padang nih, bahasa Minang gitu. Nah sekarang dari bahasa Banjarmasin nih, kira-kira silakan. Halo Kalimantan Selatan, khususnya Banjarmasin dan juga Banjarbaru, Ulun Deva. Aduh udah lama banget gak ngomong bahasa Banjar nih Sensei. Seneng lah. Ya Ulun di sini cuma mau bilang ini pesan-kesan Sensei itu gimana Sensei? Pesan-kesan untuk bisa bergabung. Oke. Untuk kelas bahasa Jepang bahasa dasar maupun kelas Kaigo. Oke. Untuk kawan-kawan yang ada di Banjarmasin, khususnya di Banjarbaru ataupun Martapura, siapa yang punya cita-citanya hendak bekerja di luar negeri, khususnya di Jepang, yuk kita gabung di Koba bersama saya juga dan juga teman-teman yang lainnya. Karena di Koba grup sini, Koba LPK Koba Mirai Japan, insya Allah bisa ngebawa Bu Hanpian untuk bisa kerja di Jepang. Amin, 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 amin. Senseinya kece-kece, senseinya baik-baik. Salah satunya ini ya, sensei yang terkece yaitu Deva Sensei ya. Oke, Rivaldo Tular, sapa aku dong. Ye, Rivaldo Tular. Aldo, sehat-sehat ya Do. Main-main lah ke sini Do, gitu ya. Mentang-mentang udah nggak belajar di sini ya. Sini dong, itu ada Stinky tuh ya. Oh ya, Stinky. Isinya apa? Siswanya Sensei ya waktu ya? Sempet ya? Stinky bukan Sensei. Bukan ya, tapi ada ini. Ini Nanda Sensei. Nanda Sensei ya, Hai. ada Daryl kayak gitu ya, ada. Daryl. Kenal Daryl. Ada Yusbar Maulana, Maul. Lagi istirahat ya kerjanya Ul. Oke, semangat ya Ul, sehat-sehat Ul. Oke,
Arigato. Kochirakoso arigato. Kochirakoso yoroshiku onegaishimasu. Hai. Oke. Baik, mungkin kita sudahi dulu ya Deva Sensei ya. Makasih banyak ya Deva Sensei sudah berbagi pengalaman dan kemudian juga kasih tips-tips juga kayak gitu ya. Dan juga untuk mengajak teman-teman di luar sana Sobat Koba untuk bisa bergabung di Koba di kelas bahasa Jepang. Daftar sekarang juga dengan segera, nanti akan diampu oleh Deva Sensei. Apalagi nih? Oh, ada lagi nih, sorry. Kita terakhir nih ya. Rangga Pramudita, kontrak di Jepang berapa lama dan gajinya berapa sekarang? Oke, mungkin bisa dibantu ya. Mungkin sekitaran rata-rata kurang lebihnya ya Deva Sensei, silakan. Kalau kontrak di Jepangnya berapa lama? Kalau untuk magang kita 3 tahun dan kalau SSW atau Tokutejino kita 5 tahun. Waduh, ngomongin gaji nih. Ini agak angka, Deva Sensei ini kapasitasnya. Kalau saya waktu itu 16 sampai 17. Kurang lebih ya? Hai, 16 sampai 17 itu kalau dirupiahkan. Oh bukan, itu dalam sekitar yen. 16 juta 17. Oh wow, oke baik. Itu rupiahnya ya? Iya. Oke, alhamdulillah. Malah bisa lebih kayak gitu ya? Bisa lebih karena itu kan baru ukuran yang memang minimnya gitu ya. Biasanya per tahun dia nanti akan naik. Ya makanya gitu ya. Mudah-mudahan nih yang di luar sana bisa bergabung seperti Deva Sensei. Oke. Yang terakhir Baik, siap. Silakan, Bang. dari Raihan Fajar. Ya. Kelas offline-nya di Koba Depok Sensei. Ya, Benar. tunggu Raihan Sensei. Raihan, ini kalau misalnya sekitar Jabodetabek, silakan ke Depok karena kelas tersebut diadakan di Depok ya di Sensei ya. Betul. Emang kita juga ada Koba Surabaya, namun sementara ini Koba Surabaya hanya menyelenggarakan kelas untuk pelajar bahasa Jepang saja dulu. Tapi untuk kelas Kaigo adanya di Depok. Kayak gitu ya. Hai, siapa lagi nih? Sebelum kita tutup nih. Kalau Hokkaido gitu berapa tuh? Nah itu mungkin bisa spill dikit tuh. Spill dikit aja deh. Mungkin kira-kira aja nih Pak Sensei. Khawatir nanti kalau waktu itu kan saya di Nagoya. Nagoya aja udah kota ya Sensei ya. Kota aja sudah sekitar 16 sampai 17, apalagi Hokkaido. Hokkaido kan lebih besar lagi. Pasti kemungkinan lebih besar lagi. Hai, ya. Ayu PR kayak gitu ya. Mudah-mudahan bisa segera gabung dengan kita. Baik. Nah, sudah ada aba-aba dari Kakak Tian yang dimana sebentar lagi kita harus ngopi-ngopi bareng kayak gitu ya. Bersama Kakak Tian dan juga dari Bapak Huda. Baik, sekali lagi terima kasih Deva Sensei ya. Semoga semakin sukses ya. Semoga tetap sabar ya hadapin siswanya gitu ya. Ya, semoga cepat dapat jodoh. Amin. Amin. Baik, Sobat Koba. Itulah live IG kami bersama Deva Sensei, yaitu yang awalnya adalah Deva Sensei bergabung di Koba Group sebagai siswa yang sebagai tenaga pemagang dan kemudian 3 tahun bekerja di Jepang dan kemudian sekembalinya dari Jepang dan alhamdulillah beliau bergabung sebagai tenaga pengajar Kaigo atau perawat lansia di Koba Group ya. Untuk kalian yang di luar sana Sobat Koba yang belum bergabung bersama kami, yuk cepetan gabung. Sekali lagi banyak kelas, yaitu untuk kelas bahasa Jepang maupun kelas Kaigo khususnya nanti diampu oleh Deva Sensei. Baiklah, terima kasih semuanya Deva Sensei dan juga terima kasih dari Bapak Huda selaku manajer untuk tim media Koba Channel, Kakak Tian juga, kemudian juga ada Widya Sensei yang sudah bergabung dari tim pendidikan dan juga ada dari Bang Isal dari tim marketing ya. Mungkin bisa kita kasih lihat dulu semuanya di sini, gabung dulu ya di sini yuk. Kakak Tian, Pak Huda dari Widya Sensei. Nah, ini ya di belakang layar nih banyak loh sebenarnya yang bantu kami kayak gitu ya. Nah, udah ada Widya Sensei dari Pak Huda, kemudian Kakak Tian dari Bang Isal ya. Oke, Sobat Koba, Koba selalu memberikan solusi bukan ilusi ya. Baik, terima kasih sekali lagi, sehat semuanya, sukses juga buat kalian. Mari jemput sukses kalian di Koba Group. Arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita. Jamata.